Sobat Rasel, terima kasih kalian telah mengklik video ini. Video ini adalah tutorial cara nonton full film Phir Bhi Dil Hai Hindustani, subtitle Indonesia, plus alur cerita filmnya. Dan full film ini tidak ada di YouTube. Walaupun ada, mungkin dengan kualitas film atau video yang kurang memuaskan. Dan mungkin juga tidak ada yang bersubtitle Indonesia. Untuk kalian yang mau menonton full filmnya, pastinya dengan kualitas film yang memuaskan, tanpa jeda iklan dan pastinya tanpa aplikasi tambahan. Simak videonya sampai habis agar tidak salah langkah demi langkahnya. Yuk kita langsung ke tutorialnya. Buka browser pada HP kalian. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Isikan di pencarian, full film Phir Bhi Dil Hai Hindustani, subtitle Indonesia. Ada banyak penyedia layanan di sini, tapi tidak semuanya benar. Pastikan kalian memilih yang saya sarankan, agar sesuai harapan. Klik atau pilih pada bagian yang saya beri tanda lingkaran. Lalu tekan tombol play. Apabila ada iklan yang menutupi full HP kalian, tekan tombol kembali pada HP kalian. Tekan kembali tombol play. Pastikan layanan jaringan data kalian stabil ya Sobat Rasel. Sentuh layar pada film tersebut. Pilih tanda panah berlawanan untuk memperbesar layar. Dan pastikan kalian sudah mengaktifkan rotasi layar otomatis pada HP kalian. Pilih tanda gear, pengaturan, untuk memilih kualitas film. Oke. Kita lanjut ke alur cerita film. Dikisahkan Ajay Bakshi, Shah Rukh Khan. Ajay adalah seorang reporter terkenal dari KTV, yang saling bersaing dengan stasiun TV satu sama lain. Pesaing KTV, yaitu Galaxy TV. Galaxy TV merekrut reporter bernama Rhea, Juhi Chawla. Rhea direkrut dengan maksud untuk menyaingi ketenaran Ajay, agar dapat menaikkan rating Galaxy TV. Suatu hari, pada acara Jumpa Pers, pemilihan calon menteri periode yang akan datang, yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri, yang masih menjabat pada saat itu. Pak Menteri mendukung partai MK Sarma, sedangkan Pak MK Sarma berada dalam tahanan. Pada saat itu, Ajay melakukan liputan pada acara tersebut, dan pada saat itu juga, Ajay pertama kali bertemu dengan Rhea. Ajay pun langsung terpesona pada pandangan pertama, dan membuatnya jatuh cinta kepada Rhea. Selesai jumpa pers, Pak Menteri yang bekerja sama dengan KTV, tempat Ajay bekerja, meminta Ajay untuk meliput Pak MK Sarma di dalam penjara, pada jam 5.30 besok. Pada suatu ketika, Ajay yang terus mengejar Rhea, Ajay kepergok pacarnya. Ajay pun bersembunyi, dan meminta Rhea untuk tidak memberitahu keberadaannya. Pada saat itu, Rhea mendapati buku diari Ajay, dan Rhea pun diam-diam merekamnya. Dari buku diari tersebut, Rhea akhirnya tahu, kalau Ajay adalah seorang playboy. Kemudian Rhea meminta Ajay untuk bertemu di suatu tempat, dengan maksud untuk mengerjainya, dan Ajay dengan senang hati menurutinya. Keesokan harinya, demi Rhea, Ajay tidak pergi meliput Pak MK Sarma di penjara. Ajay menunggu kehadiran Rhea di sebuah restoran, namun yang datang adalah para mantan kekasih Ajay. Sementara Rhea sibuk meliput politisi yang dipenjara, yaitu Pak MK Sarma secara diam-diam. Di mana Pak MK Sarma hidup penuh dengan kemewahan di dalam penjara. Berita tentang kemewahan Pak MK Sarma pun disebarkan, dan dipublikasikan. Sehingga membuat nama Rhea mencuat, dan juga dapat menyaingi Ajay, dan tentunya membuat Galaxy TV naik rating, dan dapat menyaingi KTV musuh bebuyutannya. Berkat kerja cerdas Rhea itu, Galaxy TV akhirnya mendapat kontrak kerja sama dari calon menteri, pesaing Pak MK Sarma, yaitu Ramakan II. Suatu ketika, pada hari kampanye calon kepala menteri, yaitu Ramakan II, ketika Ramakan II memberikan pidato, dan saat itu terjadi kekacauan, di mana rekan Ramakan II yaitu Gupta, ditembak mati oleh salah satu simpatisan yang hadir, yang belakangan diketahui bernama Mohan Joshi. Dan Mohan Joshi pun berhasil ditangkap pada saat itu juga, dan dinyatakan sebagai teroris. Kematian Gupta ternyata dimanfaatkan oleh Ramakan II, dengan mengadu domba untuk menyingkirkan Pak Menteri, dengan menyuruh pasukannya melakukan keonaran. Sehingga terjadi kehancuran di mana-mana.
Pada suatu ketika, Joshi yang berada dalam penjara akan dipindahkan sel tahanannya. Pada saat itu, sekelompok mafia besar yang dipimpin oleh Choti, Unilever, Choti berencana untuk membuat kerusuhan untuk menculik Joshi. Akan tetapi, Choti salah menculik Joshi. Justru yang ditangkap adalah rekannya sendiri. Sementara Joshi, dia berhasil memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dengan menyelinap dan bersembunyi di mobil Ajay dan membuatnya bebas dari penjara. Pada suatu tempat, Ajay dan Rhea yang tidak tahu kalau Joshi bersembunyi pada mobil mereka. Ajay dan Rhea ketakutan melihat Joshi, karena yang mereka tahu Joshi adalah seorang teroris. Ajay berusaha menenangkan Joshi, dan Ajay pun berhasil menenangkan Joshi. Sesaat kemudian, Joshi menceritakan alasannya menembak Gupta kepada Ajay dan Rhea. Kemudian Ajay meminta Rhea untuk merekam percakapan Joshi tersebut. Pada suatu ketika, Joshi mengantar putri kesayangannya yaitu Kavita untuk melakukan interview dengan Gupta. Joshi menunggu di luar, sementara anaknya Kavita masuk rumah Gupta. Pada saat Kavita ingin melakukan interview dengan Gupta, Kavita justru mendapatkan pelecehan seksual. Kejadian tersebut membuat Kavita trauma, sehingga pada akhirnya membuat Kavita meninggal dunia. Joshi yang mengetahui hal tersebut, berusaha melaporkannya kepada polisi. Hanya saja dia diabaikan begitu saja, karena pada dasarnya, polisi tersebut takut dan berpihak kepada Gupta dan Pak Menteri. Ajay dan Rhea merasa tersentuh, dan tak tega mendengar cerita Joshi. Kemudian Ajay dan Rhea berniat membantu Joshi untuk mengungkap kebenaran dan fakta yang sesungguhnya. Ajay dan Rhea menyusun rencana. Suatu ketika, Ajay menemui bosnya yang sedang berolahraga. Ajay membujuk bosnya untuk bekerja sama dengannya, dan stasiun TV Galaxy musuhnya, untuk menayangkan rekaman Pak Joshi yang ia miliki. Dengan diiming-imingi stasiun TV-nya akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dengan susah payah Ajay merayu bosnya, dan akhirnya bosnya pun setuju. Begitu pula dengan Rhea. Rhea berhasil merayu bosnya untuk bekerja sama dengannya dan stasiun KTV musuhnya. Akhirnya mereka berempat pun sepakat. Keesokan harinya, Ajay membawa Rhea dan Joshi ke rumah rahasia miliknya dengan maksud untuk Joshi bersembunyi. Joshi pun merasa senang dan sangat berterima kasih kepada mereka. Akan tetapi, Ajay dan Rhea justru malah bertengkar dikarenakan Rhea mendapati banyak foto wanita di rumah tersebut. Joshi dengan tersenyum menghampiri mereka. Joshi memberi nasihat cinta, dan mengatakan bahwa sesungguhnya mereka berdua saling jatuh cinta. Pada suatu kesempatan, Rhea dan Ajay memberi kejutan untuk Joshi, dengan mendatangkan istri Joshi. Joshi dan istrinya pun sangat senang, karena sudah sekian lama mereka tak bertemu, lantaran Joshi di penjara. Sebagai rasa ucapan terima kasih, Rhea diberi gelang kesayangan Kavita anaknya, dan menganggap Rhea dan Ajay sebagai anaknya juga. Tiba-tiba, bos Ajay dan bos Rhea datang, sehingga membuat Rhea, Ajay, Joshi dan istrinya sangat terkejut. Kedatangan bos mereka bermaksud untuk membawa Joshi pergi, dikarenakan mereka ingin meliput Joshi secara langsung, untuk mengungkap kebenaran kasusnya. Joshi merasa bingung, begitu pula dengan Ajay. Ajay mencoba meyakinkan Joshi, dan akhirnya Joshi dibawa pergi oleh bos Ajay dan bos Rhea. Hingga pada akhirnya, dan pada kenyataannya, Ajay dan Rhea dikhianati oleh bos mereka masing-masing, karena bos mereka telah bersekongkol dengan para calon menteri dan pak menteri. Dan akhirnya Joshi pun kembali dijebloskan ke dalam penjara. Selama di dalam penjara, Joshi disiksa, karena dia tidak mau memberitahu di mana rekaman itu. Tiba-tiba, Pak Menteri datang. Pak Menteri memberi ancaman, apabila rekaman itu tidak ditemukan, dia akan menyakiti semua orang terdekat Joshi, dan akan membunuh mereka semua. Mendengar ancaman Pak Menteri tersebut, Joshi akhirnya memberitahu keberadaan rekaman itu, karena Joshi tidak mau ada yang disakiti. Ajay dan Rhea yang mengetahui rekaman itu telah hilang. Mereka berencana untuk mendapatkan rekaman itu kembali. Karena kalau tidak, maka Pak Joshi akan dihukum gantung. Ajay meminta bantuan mafia besar, yaitu Choti, untuk mencuri rekaman tersebut. Ajay yang menaruh curiga kepada bosnya, berniat menggeledah rumah bosnya tersebut. Dengan susah payah untuk mendapatkan rekaman tersebut, akhirnya mereka berhasil mencuri rekaman tersebut. Singkat cerita, Ajay dan Rhea yang dibantu oleh Choti,
pergi menuju stasiun TV, di mana mereka meminta paksa kepada pihak stasiun TV untuk menyiarkan CD yang mereka miliki. Sehingga membuat semua pihak para calon menteri, beserta bos mereka menjadi panik. Hingga pada akhirnya, seluruh penduduk India merasa tergugah hatinya. Mereka pun bersama dengan Ajay dan Rhea, beserta dengan yang lainnya, pergi menuju ke kantor polisi untuk membebaskan Joshi. Akan tetapi, mereka mendapatkan halangan dari pihak polisi yang menghadang mereka. Pantang menyerah, dan tak peduli walaupun dihadang polisi, Ajay dan Rhea bersama penduduk lainnya akhirnya berhasil merangsek masuk, dan mereka pun berhasil membebaskan Joshi dari hukuman gantung. Sementara itu, Pak Menteri dan Ramakan II, mereka dihakimi oleh penduduk. Semua warga yang merasa kesal melempari mereka dengan sandal. Oke Sobat Rasel, semoga bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan ragu untuk like dan subscribe ya Sobat. Terima kasih dan selamat menonton full filmnya.